Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TV Kepri, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sudah kita mafhum, sudah kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran yang mulia diturunkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk untuk umat manusia dan sebagai penjelas untuk petunjuk dan membedakan, memisah antara yang hak dan yang batil. Karena kita menyadari bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan dalam satu riwayat, Malaikat Jibril alaihi salam ketika bulan Ramadan datang, beliau turun bertadarus bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, mestinya bulan Ramadan itu kita sebagai seorang Muslim yang menghendaki kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini, mestinya kita meningkatkan kembali interaksi kita dengan Al-Quran sebagai kalamullah. Mungkin di antara kita masih ada Muslim yang belum bisa membaca Al-Quran sama sekali. Maka bulan Ramadan ini mestinya kita jadikan titik awal bagaimana kita lebih semangat meningkatkan giroh kita untuk kembali mempelajari Al-Quran, walaupun mungkin mulai dari alif bata dan seterusnya. Karena Al-Quran adalah panduan hidup kita, maka mestinya ketika kita tidak bisa membacanya, ini harus menjadi pemikiran tersendiri. Hilangkan rasa malu, hilangkan rasa gengsi dari diri kita, meskipun kita harus mulai belajar dari awal seperti anak-anak. Bagi saudara-saudara kita yang mungkin telah bisa membaca Al-Quran, maka bulan Ramadan ini bisa kita jadikan penyemangat untuk terus memperbaiki kualitas bacaan kita, baik dari ilmu tajwidnya, makhorijul hurufnya, maupun fasohahnya, agar bagaimana bacaan Al-Quran kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Bagi kita yang mungkin sudah terbiasa membaca dengan tajwid, dengan makhorijul huruf, bahkan dengan suara dan lagu yang indah, bulan Ramadan kali ini bisa kita jadikan sebagai sarana penyemangat kita untuk lebih memahami Al-Quran, agar bagaimana tujuan Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup untuk kita bisa kita aplikasikan. Namun yang perlu kita catat, dalam memahami Al-Quran, kita sebagai seorang Muslim yang awam, tentu kita harus mengikuti petunjuk para ulama-ulama yang berkompeten di bidangnya. Tidak dimungkinkan seorang seperti kita memahami Al-Quran secara mandiri dengan kualitas ilmu yang tentunya jauh. Karena yakin apabila itu dilakukan oleh kita, maka akan semakin banyak timbul kesesatan-kesesatan berpikir dari Al-Quran yang dikarenakan kita mempelajari Al-Quran tanpa modal ilmu yang memadai. Oleh karenanya, di Indonesia, di Nusantara khususnya, pernah ditulis oleh seorang ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa penduduk tanah Jawi, penduduk Nusantara ini dari dulu dalam memahami Al-Quran dan hadis tertata dan begitu terukur ala madzhabin nafis, di atas madhab yang sangat rapi. Bagaimana kita mungkin mengetahui yang sangat populer, umat Islam Nusantara, umat Islam di Indonesia dalam masalah fikih, maka pemahaman mereka mengikuti 4 madhab yang begitu terkenal. Ada Abu Hanifah, ada madhab Malik, ada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, ada madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam masalah akidah, umat Islam Indonesia, Nusantara pada umumnya dari zaman ke zaman
mengikuti rumusan yang dirumuskan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, di mana beliau-beliau ini telah merumuskan untuk kita yang awam bagaimana berakidah yang benar, yang telah diintisarikan, diambil daripada Al-Quran dan hadis, kemudian disampaikan dengan begitu mudah kepada kita. Khususnya kita yang hidup di tanah Melayu, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan rumusan wujud, qidam, baqo, sampai mutakaliman yang kita kenal dengan 20 sifat wajib Allah, 20 mustahil Allah, 1 jaiz Allah, 4 wajib Rasul, 4 mustahil Rasul, dan 1 jaiz Rasul, yang akhirnya disebut dengan Aqaid 50. Untuk masyarakat Melayu tentunya hal ini sudah tidak asing lagi. Dan kemudian kita juga ada akhlak dan adab yang disebut dengan ilmu tasawuf, yang semua itu juga pasti tersarikan daripada Al-Quran dan hadis. Khususnya masyarakat di Indonesia dalam masalah tasawuf biasanya mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Tentunya kita berharap Ramadan kali ini benar-benar bisa mendekatkan kita, meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi pedoman dan petunjuk untuk hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.